Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam program motivasi setiap hari. Setiap hari kita akan ketemu, dan hari ini kita bicara tentang janganlah bersungut-sungut. Haleluya, haleluya. Mengapa tidak boleh bersungut-sungut? Apa itu bersungut-sungut? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia bersungut-sungut itu menggerutu. Bersungut-sungut itu suka mengomel, bersungut-sungut itu cerewet, suka mengeluh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka kehausan, ketika mereka minta daging untuk dimakan seperti di Mesir, ya, ketika mereka minta roti untuk dimakan seperti di Mesir, ketika mereka menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, bangsa Israel bersungut-sungut. Dan Paulus mengatakan seperti ini dalam 1 Korintus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 10, di sana dikatakan bahwa dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bersungut-sungut memiliki bahaya, ya, bersungut-sungut itu ada bahayanya, yaitu kita bisa binasa. Nah saudara, itu sebabnya kalau kita baca lagi di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal 10, di sana dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Jadi saudara, apa yang dialami bangsa Israel adalah sebuah contoh, dan dikatakan dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah hidup dan saat ini ada di zaman akhir yang telah tiba, dan ada peringatan, ada contoh supaya kita hidup jangan bersungut-sungut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan lebih jauh, maka saya melihat di dalam Filipi 2, kalau kita baca dulu dalam Filipi 2 ayat 14, ada nasihat Rasul Paulus. Di sana dikatakan seperti ini: lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara lakukan, lakukan dengan tulus, lakukan dengan rajin, lakukan tanpa bersungut-sungut, tanpa mengomel, tanpa mengeluh. Nah saudara, saya melihat, ya, saya memperhatikan ada 3 penyebab mengapa seseorang bersungut-sungut. Penyebab pertama yang saya perhatikan, orang bersungut-sungut karena tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, yang kedua yang saya perhatikan bahwa orang bersungut-sungut karena keadaannya tidak menyenangkan. Yang ketiga, orang bersungut-sungut karena memiliki hati yang tidak bersyukur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika keadaan tidak menguntungkan, ketika tidak ada apa-apa untuk dimakan, mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya, hati mereka tidak bersyukur. Padahal mereka baru melewati satu masalah yang besar. Mereka baru melewati satu proses di mana laut Teberau telah terbuka. Ya, mereka berjalan di tanah yang kering, kata Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian hati mereka tidak limpah dengan syukur. Ini jadi pembelajaran untuk kita harus selalu bersyukur. Haleluya. Katakan puji Tuhan, kita bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui penyebab ini, yaitu tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, ya, jika situasi keadaan tidak menyenangkan, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau hati ini harus selalu bersyukur. Nah saudara, dengan mengetahui penyebab ini, maka mari kita memiliki satu hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, dengan keadaan seperti ini, kita harus memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita tepat pada
pada waktunya. Bisa katakan amin? Haleluya. Yang kedua, saudara, percayalah. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, saya mau kasih tahu saudara, dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi, ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa pembelaan Tuhan dan pertolongannya akan nyata bagi kita. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang saya ingin tekankan, selalu ada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, selalu akan ada kebaikan Tuhan kita nikmati, sekalipun itu dalam masalah dan persoalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, ya, kita harus memiliki ucapan-ucapan yang memberkati. Haleluya. Dengan kata lain, saya ingin berkata, jaga ucapan kita. Dalam Amsal 18 ayat 21, kalau kita baca Amsal 18 ayat 21, dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati ini dikuasai lidah. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan akan berdampak dalam hidup kita. Ya, kalau kita hanya sering mengeluh, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan mengomel, menggerutu, itu akan berdampak. Salah satunya adalah segala sesuatu pekerjaan yang kelihatannya mudah akan jadi sangat berat. Ya, pekerjaan-pekerjaan jadi sangat menekan hidup kita. Dan keadaan seperti itu hasilnya tidak memuaskan. Bahkan kalau kita sering mengeluh, ya, dengan perkataan kita tidak memberkati, maka keadaan-keadaan itu akan semakin menekan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ucapan-ucapan saudara, ya. Mungkin situasi yang kita hadapi tidak menguntungkan, situasi tidak memihak kita, faktanya demikian. Tapi hendaklah perkataan kita penuh dengan sukacita, ya. Hati kita harus penuh syukur. Maka kalau itu terjadi, segala sesuatu yang kita kerjakan akan jadi ringan, akan jadi terasa nyaman, kita bersemangat, dan saya ingin berkata, hasilnya pasti memuaskan. Haleluya. Oleh karena itu, biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, kata-kata syukur, ya. Jangan kata-kata yang suka mengeluh, jangan kata-kata yang suka bersungut-sungut. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang Israel bersungut-sungut saat mereka ada di padang gurun. Sekali lagi saya ingin berkata, sekali lagi, saat di padang gurun, orang Israel bersungut-sungut kepada Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu posisi saudara saat ini ada di mana. Adakah saudara sementara di padang gurun saat ini? Adakah engkau lagi dikelilingi oleh masalah, dikelilingi oleh kesulitan? Ya, apakah saudara juga sama dengan orang Israel saat menghadapi keadaan yang demikian, keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan yang tidak menyenangkan? Saudara akhirnya bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ada bahaya jika bersungut-sungut, kita bisa binasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersungut-sungut adalah dosa. Orang bersungut-sungut itu sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya binasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin hari ini setelah saudara mendengarkan motivasi yang membangkitkan iman saudara, firman Tuhan yang membangkitkan motivasi saudara, saya yakin saudara sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin saudara menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Saat ini saya yakin saudara bukan lagi orang yang suka mengeluh. Saat ini saya yakin saudara bukan lagi orang yang tidak tahu bersyukur. Saat ini saya yakin saudara memiliki hati yang penuh sukacita.
sukacita. Katakan haleluya, haleluya. Mari saudara tetap hidup di dalam Tuhan penuh semangat ya. Jadikan segala sesuatunya kita lakukan dengan bersyukur tanpa persungutan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, melalui motivasi setiap hari kami diajar hari ini untuk Tuhan Yesus. Kami tidak boleh bersungut-sungut dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami akan lakukan dengan penuh sukacita sambil memandang bahwa pertolongan Tuhan adalah bagi kami. Berkati setiap kami yang menonton program ini. Berkati iman kami Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesuslah pembela kita, karena Tuhan Yesuslah penolong kami yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Hamba-Mu berdoa memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara sudah menonton program ini. Tetap semangat jalani hidup ini bersama Tuhan. Engkau akan melihat kesuksesan setiap hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.